gandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Beruntunglah kita di pagi ini dimudahkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Beruntung kita pada pagi ini dijadikan hamba-hambanya yang tetap dalam keimanan dan mengerjakan amal soleh. Semoga nikmat ini terpelihara, terjaga hingga saat kematian kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin wajib memiliki adab etika. Di samping adab etika kepada Allah sebagai Rabb dan Ilah yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan telah memberikan nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam. Maka demikian pula seorang mukmin wajib memiliki etika, adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai Nabi dan utusan Allah Jalla wa'ala yang telah Allah perkenalkan kepada kita bahwa beliau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin, bukan hanya makhluk hidup, bahkan alam abiotik. Ada biotik, ada abiotik. Makhluk hidup, ada makhluk yang mati. Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anbiya
surah 21 pada ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan hanya membawa seruan agama tauhid yang merupakan risalah seluruh para nabi dan rasul dari zaman ke zaman, tetapi beliau juga dalam rangka menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang baik. Maka seorang mukmin wajib memiliki adab kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara adabnya yang harus dijaga dan dipelihara kepada nabinya, yakni mengimani beliau sebagai nabi dan utusan yang terakhir. Yang kedua, mentaati beliau. Yang ketiga, berpegang teguh kepada sunnah beliau. Yang keempat, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Yang kelima, mengucapkan sholawat atas beliau. Yang keenam, mencintai beliau. Yang ketujuh, membenci apa yang beliau benci. Yang pertama, paling tidak dalam kesempatan ini saya kemukakan ada 7 di antara adab seorang mukmin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengimani bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut pada ayat 40, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Apa kata Allah? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia
adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak salah seorang lelaki di antara kalian. Siapa lelaki yang dimaksud? Yaitu Zaid bin Harithah. Karena beliau memiliki anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah, yang sempat beliau menyematkan namanya di belakang nama Zaid, Zaid bin Muhammad. Allah menegurnya karena tidak boleh menyematkan nama bapak angkat di belakang nama anak angkat, walaupun hanya sekedar panggilan. Apalagi zaman sekarang berani-beraninya ditulis di akta kelahiran, padahal dia menemukan bayi di pinggir jalan atau mendapatkan bayi dari seseorang atau mengadopsi dari rumah sakit. Karena dilakukan sejak kecil, sejak bayi, lantas namanya ditulis di belakangnya, Fulana binti Fulan. Haram hukumnya. Kalau menyebut saja tidak boleh, bagaimana dilegalkan hitam di atas putih? Dan biasanya seperti itu akan berulang terus. Dosa akan diulang terus. Dalam perjalanannya dia akan berbohong dengan orang lain. Dalam perjalanannya dia tidak jujur kepada anak angkatnya kalau dia bukan bapak sebenarnya. Bahkan dalam perjalanannya ketika anak wanita ini menikah, berani-beraninya dia menjadi wali. Haram tidak? Haram. Kalau itu terjadi, pernikahannya tidak sah. Maka hubungan anak itu dengan suaminya adalah zina. Hati-hati. Jangan memudahkan perkara yang bisa berakibat fatal. Makanya semua celah itu ditutup oleh Allah Jalla wa'ala. Belum lagi nanti kalau bapak angkatnya mati, sementara orang tidak tahu kalau itu bukan anaknya, malah dapat warisan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Karena Nabi tidak punya anak lelaki yang hidup sampai dewasa. Silakan baca tafsirnya. Itu sambil dibuka kalau bisa. Al-Ahzab 40. Silakan. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Sesudah ini dilarang menyebutkan Zaid anak Muhammad. Dengan kata lain, Muhammad SAW bukan ayah Zaid. Sekalipun Nabi SAW telah menjadikannya sebagai anak angkatnya. Karena sesungguhnya tidak ada seorang anak lelaki pun bagi Nabi SAW yang hidup sampai mencapai usia baligh. Sesungguhnya Nabi SAW mempunyai 3 orang putra dari Khadijah. Siapa dia? Yaitu Al-Qasim. Al-Qasim, yang dengannya Nabi berkunyah Abu Al-Qasim. 2. At-Tayyib. Tayyib,
At-Thayyib. Ojo dipleset no. At-Thayyib. Itu nama putra Nabi. Yang ketiga, At-Tahir. Tahir dari Khadijah. Tambah lagi satu dari istri yang lain. Siapa? Ibrahim. Ibrahim dari siapa? Mariyatul Qibtiyah. Qibtiyah. Semua meninggal saat kecil. Bahkan Ibrahim dari Mariyatul Qibtiyah meninggal sebelum usai menyusui atau pada saat masih menyusu. Berarti di bawah 2 tahun. Tidak ada anak Nabi yang sampai hidup dewasa kecuali Nabi memiliki anak angkat, yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian beliau juga punya anak perempuan. Lanjut. Nabi SAW mempunyai 4 orang anak perempuan dari Khadijah. Siapa saja? Yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Ini 4 putri beliau. 3 putri meninggal sebelum beliau wafat. Dan 1 putri yang terakhir Fatimah meninggal setelah beliau wafat. Dengan rentang waktu 6 bulan setelah beliau wafat. Lanjut. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Iya. Poinnya adalah dalam ayat ini, walakin, akan tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kenapa poinnya adalah penutup para nabi? Ada orang yang beriman kepada beliau, tapi mereka tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Karena mereka meyakini ada nabi sesudahnya. Sekalipun mereka mengimani bahwa Nabi kita Muhammad adalah nabi dan utusan Allah, tapi mereka tidak mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Sungguh orang ini tidak beradab etika kepada beliau. Kalau sudah kenabian tertutup, maka demikian pula kerasulan pun tertutup. Kenapa demikian? Lanjut. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Semakna dengan apa yang disebut dalam ayat lain melalui firman-Nya. Quran surat Al-An'am ayat 124. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Ayat 40 surat Al-Ahzab ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa tidak ada nabi lagi sesudahnya, dan apabila sudah tidak ada nabi lagi, maka terlebih lagi rasul, karena kedudukan rasul bersifat lebih khusus daripada kedudukan nabi. Karena kedudukan rasul lebih khusus daripada nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Maka jumlah rasul lebih sedikit, dan mereka adalah termasuk para nabi. Jumlah nabi lebih banyak. Berapa jumlah nabi? Berapa? Kalian jawabannya ribuan aja. Mosok ngapalno 5 angka ae gak iso. Berapa? Halo? 124.000 nabi. 124.000 nabi. Riwayat Ibnu Hibban. Banyak. Dan jasad para nabi ini bertebaran di muka bumi ini. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kulal jasadal anbiya. Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Tapi tidak ada satupun kasus dalam hidup ini
ketika dia menggali tanah, mau membangun bangunan, tahu-tahu menemukan jasad yang utuh? Belum pernah. Sekalipun jasad ini tersebar ke seluruh bumi, Allah memelihara para nabi ini. Sekalipun jasadnya, tidak sampai orang iseng lantas menemukan jasadnya, apalagi sengaja mau membongkarnya. Pasti Allah akan memeranginya. Allah saja haramkan bumi memakannya. Dan 124.000 itu banyak. 25 yang antum ketahui itu yang hanya disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara yang lain banyak yang belum disebut. Adapun Rasul, jumlah mereka 313. Dan 313 ini include di dalam 124.000. Lanjut. Dengan kata lain, setiap Rasul pasti Nabi, tetapi tidak sebaliknya. Hal ini telah disebutkan oleh banyak hadis mutawatir dari Rasulullah SAW melalui riwayat sejumlah para sahabat radhiyallahu anhu. Imam Ahmad mengatakan dari At-Tufail ibnu Abu Ka'ab, dari ayahnya, dari Nabi SAW yang telah bersabda, perumpamaanku di kalangan para nabi sama dengan seorang lelaki yang membangun sebuah gedung. Ia melakukan pekerjaannya dengan baik dan sempurna, tetapi ia membiarkan suatu bagian yang tidak dirampungkannya. Maka manusia meliputi bangunan tersebut, dan mereka merasa kagum dengan keindahan bangunan itu seraya berkata, andai kata bagian ini dirampungkan pembangunannya, alangkah indahnya bangunan ini. Maka perumpamaanku di kalangan para nabi adalah seperti bagian tersebut. Imam Tirmizi meriwayatkan melalui Bandar dari Abu Amir Al-Aqdi dengan sanad yang sama. Lalu ia mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Hadis lain, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Al-Muqtar ibnu Fulful, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, maka tidak ada Rasul dan tidak pula ada Nabi sesudahku. Maka kalau ada orang yang mengaku Nabi sesudahnya, sesudah beliau, berarti Nabi itu adalah Nabi palsu. Dan Nabi palsu ini sudah dikabarkan oleh beliau sejak beliau belum meninggal. Beliau bermimpi mendapatkan 2 buah gelang emas, dan itulah Nabi palsu pertama kali yang muncul. Yang pertama yaitu Al-Aswad Al-Ansi di negeri Yaman. Yang kedua adalah Musailamah Al-Kadzab di negeri Yamama. Dan akan muncul nabi-nabi palsu berikutnya. Jumlah mereka berapa? 30 orang. Dan mereka itu semua disebut Dajjal. Apa makna Dajjal? Pendusta, kadzab, pendusta. Baik. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai terkena tipu daya para pendusta yang mengklaim dirinya sebagai nabi dan rasul, padahal sudah terputus kenabian, tertutup kerasulan. Kemudian berikutnya yang kedua, adab kepada beliau yakni ta'atuhu fima amar, mentaati beliau. Apa yang beliau perintahkan harus ditaati. Kata Allah dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Baik, saya potong sampai di situ. Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Ya. Allah perintahkan orang-orang mukmin untuk apa? Atiullah, mentaati Allah. Wa atiur rasulah, mentaati Rasul. Mentaati Allah, mentaati Rasul satu paket. Mentaati Rasul, mentaati Allah, mentaati Rasul mutlak. Apa mutlak? Tanpa reserve, tanpa syarat. Jika keduanya memerintahkan, Allah dan Rasulnya memerintahkan, tidak ada kata yang keluar dari mulut kita melainkan dua kalimat, sami'na wa ata'na. Dalam ayat itu ada kalimat ati'u, menunjukkan bahwa ketaatan kepadanya itu mutlak. Dan itu hanya ada pada dua, Allah dan Rasul. Karena dari keduanya adalah kebenaran, tidak mungkin salah. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Yang kedua, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang keluar dari mulut beliau bukan atas kemauan hawa nafsu, akan tetapi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beda dengan mentaati ulil amri. Mentaati ulil amri tidak mutlak, bersyarat. Selama tidak bertentangan dengan Allah, tidak bertentangan dengan Rasul, maka wajib ditaati. Tapi kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul, tidak boleh taat. Makanya dalam ayat itu ketika kalimat ulil amri tidak diawali dengan kalimat ati'u, langsung ulil amri. Berarti ulil amri ini harus merujuk kepada Allah, merujuk kepada Rasul. Maka taat kepada Rasul dan taat kepada Allah tanpa syarat. Bagaimana caranya mentaati Allah? Gampang. Cara mentaati Allah cukup dengan mentaati Rasul. Orang yang mentaati Rasul pasti dia taat kepada Allah. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 80. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Apa kata Allah? Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ini rumus. Kalau pengen taat kepada Allah, cukup taati Rasul. Udah otomatis, berarti kita mentaati Allah. May yuti'ir rasulah, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka sesungguhnya tidaklah aku mengutusmu untuk memelihara mereka. Karena Rasulullah tidak 24 jam bersama umatnya. Tugas beliau hanya menyampaikan.
Diterima, alhamdulillah. Itu hidayah dari Allah. Tidak diterima, tugas Rasul telah usai. Karena hidayah itu hak siapa? Hak Allah. Sekalipun orang terdekat beliau, Rasul tidak bisa mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam. Tidak mampu memberi hidayah kepada orang terdekat beliau sendiri. Maka ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul ini satu paket. Cukup dengan cara taat kepada Rasul. Maka kalau dia sudah taat kepada Rasul, jaminan surga. Orang yang taat kepada Rasul dijamin surga. Makanya Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kata beliau. Maka sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasul? Siapa orang yang enggan itu wahai Rasul? Apa jawab beliau? Bukhari 1952. KBJ. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? setiap umatku masuk ke dalam surga selain orang yang enggan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Apa jawab beliau? Jawab beliau, siapa yang mematuhi perintahku, maka surga, dan siapa yang melanggar perintahku, maka sesungguhnya orang itu enggan. Iya. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku, pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Maka barang siapa yang durhaka kepada aku, tidak mau taat kepadaku, sesungguhnya dialah orang yang enggan. Maka kalau ada orang yang tidak mau masuk surga, aneh orangnya. Dijak mlebu surga gak gelem. Wong apa ya kira-kira? Halo. Ayo nek mlebu surga, mau. Neraka ae. Ada loh orang yang enggan masuk surga itu, ada. Ngakunya umat Nabi. Siapa mereka? Orang yang tidak mau taat kepada Nabi. Contoh nggak mau taat kepada Nabi. Apa? Kadoan kok niku taat kepada Nabi. Sing cedek ae taat nang gone kiai. Kita ini harus ngikuti sahabat, ngikuti Rasulullah. Kadoan sing cedek ae. Taat nang para wali. Para wali, para kiai. Padahal ketaatan kepada mereka tidak mutlak. Ketaatan yang mutlak pasti benar itu kepada Allah dan Rasul. Udah pasti. Kalau manusia taat kepada manusia, entar dulu. Dicek dulu perintahnya, ajakannya, ajarannya. Kalau menyimpang, apa harus ditaati? Tidak. Bahkan wajib menjauhinya, mengingkarinya, mengingatkannya. Siapapun dia, sekalipun memiliki kedudukan, memiliki kehormatan, karena memiliki keturunan yang baik atau keturunan orang baik, atau memiliki pengikut yang banyak, punya kewibawaan, tapi perintahnya menyelisihi Allah, menyelisihi as-sunnah. Gak boleh ditaati. Bahkan peringatkan dia. Sebagai saudara sesama muslim, kewajiban kita mengingatkan. Baik.
Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Kalau perintah, mentaati perintah itu terutama yang wajib. Kalau berpegang teguh kepada sunnah meliputi perkara yang wajib, terutama yang sunnah. Karena di zaman sekarang ini sunnah Rasul itu sudah banyak ditinggalkan. Kalau kita mengaku sebagai umat beliau, beradab etika kepada beliau, pegang teguh sunnah beliau. Sekalipun bagai memegang bara api, panas, tapi wajib kita pegang teguh. Kalau tidak kita pegang teguh sunnah itu, bara kita lepas, dia akan padam. Sunnah kalau dilepas, dia akan mati. Tapi kalau kita pegang teguh, dia akan tetap hidup walaupun bagi bara yang panas. Wong ngamalno sunnah itu panas ya? Iya. Halo? Banyak wong ngelokno kan? Panas. Tapi kita harus kuat menahan rasa panas itu. Awas, pedus liwat. Panas gak? Kepingin ini lapo sampean? Hah? Kepingin ini langsung lapo? Di jab apa di swing? Apa uppercut? Pengennya begitu, tapi kita harus sabar. Kita pegang teguh walaupun panas. Maka kalau tidak, kita lepas dia akan padam. Dan kalau sunnah itu padam, yang muncul kebalikannya apa? Halo? Bid'ah akan muncul itu nanti. Dan itu sudah hukumnya seperti itu. Siapa yang menghidupkan sunnah, maka sunnah bid'ah itu akan padam, mati semuanya. Tapi siapa yang menghidupkan bid'ah, secara otomatis dia pasti mematikan apa? Sunnah. Nabi mengingatkan kita, alaikum bisunnati, kutinggalkan kepadamu sunnah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku, al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk. Kata Nabi, tamassaku biha, genggamlah dengan erat, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Dan Nabi kemudian mengaitkan antara sunnah ini dengan bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan, yakni al-muhdats, yang baru dalam urusan ad-din, agama. Kenapa Nabi menyebut definisi bid'ah dalam hadis tersebut? Diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah, buka Abu Dawud 4607. Silakan. 4607. Iya. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, keduanya berkata, apa katanya? kami berkunjung ke rumah Al-Irbad bin Sariyah, dan ia termasuk seorang yang diturunkan ayat. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Al-Irbad bin Sariyah ini salah seorang yang tidak ikut perang Tabuk karena tidak ada kendaraan untuk mengangkutnya.
Karena perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah sebelum beliau wafat, itu perang yang sangat memprihatinkan. Di saat musim panas, sementara transportasi kendaraan sangat minim, sehingga satu kuda harus dinaiki lebih dari 5 orang. Maksudnya gantian. Pikiranmu ya apa itu langsung 5. Masa ono 4 jaran langsung wong 5. Gantian maksudnya, sampai sana gantian ini yang naik gitu. Itu karena terbatasnya kendaraan. Yang tidak termasuk daftar terangkut ini Al-Irbad bin Sariyah. Maka beliau menangis karena nggak bisa ikut. Sementara Ka'ab bin Malik kendaraannya lengkap, senjatanya lengkap, bawaannya lengkap, gak budal-budal. Ka'ab bin Malik sampai Nabi pulang ya, makanya dihajar dia kan. Akhirnya tobatnya diterima. Ya, baik. 2 orang tabi'in ini mendatangi Al-Irbad bin Sariyah. Dan itulah menuntut ilmu. Siapa tadi tabi'in? Abdurrahman As-Sulami dan Hujr bin Hujr datang kepada Al-Irbad untuk apa? Duduk-duduk mendengarkan hadis dari Nabi. Itu menuntut ilmu. Orang dulu itu begitu. Bisa jadi jalan berhari-hari, berminggu-minggu, berpekan-pekan, berbulan-bulan, pulang dapat satu apa? Hadis. Itu online. Sampean bukunya telecehan gak diwaca. Padahal wis lengkap karek mau contoh ya kan. Oleh WA. Lanjut. Quran surat At-Taubah ayat 92. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya dan kami berkata, kami datang untuk menziarimu, duduk-duduk denganmu dan ingin mendengarkan yang berharga darimu. Al-Irbad berkata, suatu hari Rasulullah SAW sholat bersama kami dan setelah itu beliau menghadap kepada kami lalu memberi kami nasihat yang sangat berharga yang membuat mata melinangkan air mata dan hati pun tergetar. Maka ada seorang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Pesan apa yang akan engkau sampaikan kepada kami? Beliau berkata, jadi ada 4 pesan beliau sebetulnya, kalau saya bagi di situ ada 4 ya, 4 poin. Yang pertama, aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan tunduk serta taat meskipun seorang hamba sahaya yang hitam menjadi pemimpinmu. Ini yang pertama. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Wassama' watta'ah, mendengarkan dan mentaati. Wa in 'abdan habasyian, sekalipun kelak kalian dipimpin oleh budak hitam, orang Habsyi, yaitu Afrika. Taati dia, sami'na wa ata'na, selama diperintahkan dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wajib taat, sekalipun kau tidak suka. Mau ngireng ya. Karena image-nya dari dulu kalau sudah orang hitam itu apa? Jelek, maksudnya budak, ya kan? Padahal enggak. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Wa iyya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup lama sesudahku pasti akan menjumpai apa? Ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Ini pesan beliau. Artinya kita harus siap-siap. Nanti banyak terjadi ikhtilaf. Dan dalam Islam ikhtilaf ini sebetulnya dirinci. Ada yang sampai kepada iftiraq, perpecahan. Ada yang terbatas pada ikhtilaf dalam perkara-perkara furu'iyah. Sehingga munculnya mazhab yang 4 itu karena masalah apa? Ikhtilaf. Tetapi dalam perkara-perkara cabang, perkara-perkara
furu'iyah di dalam Islam, dan itu dimaklumi karena masing-masing memakai dalil-dalil berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kewajiban kita memilih mana yang rajih di antara pendapat para ulama tersebut. Beda kalau sudah ikhtilaf ini menjadi apa? Iftiraq, perpecahan. Tapi tidak setiap ikhtilaf jadi iftiraq. Tapi iftiraq itu semua berangkat dari ikhtilaf. Kalau sudah iftiraq ini, itulah yang disebut dengan firqah. Dan firqah ini apa? Disebutkan oleh Nabi secara rinci. Sataftariku ummati, umatku ini akan terpecah belah, berfirqah. Ala 73 firqah, menjadi berapa? 73. Kemudian dirinci oleh Nabi, sintaini wa sab'ina firqah finnar, 72 masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu yang masuk surga. Itu pun dirinci, yang 72 itu masuk neraka, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Kalau sudah sampai kepada tingkat kekufuran dan kesyirikan, firqah tersebut kekal di dalamnya. Tapi kalau tidak sampai kepada kesyirikan dan kekufuran, masih memungkinkan dia keluar karena syafaat. Tapi ada orang yang memahami hadis itu dibalik. Apa? 73 itu, yang 72 masuk surga, yang satu tok masuk neraka. Ngawur. Tapi ada orang seperti itu, ya. Baik. Jadi apa yang disampaikan Nabi ini, sinyalemen 14 abad yang lalu sudah terjadi. Terjadi ikhtilaf, bahkan iftiraq. Nah, Nabi yang ketiga berpesan tentang dua hal tadi itu. Apa kata beliau? Lanjut. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah pengganti setelahku yang mendapatkan petunjuk. Peganglah dan genggamlah erat-erat. Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Ini pesan beliau yang keempat. Setelah menyebutkan agar kita berpegang kepada sunnah, maka hati-hati dengan kebalikannya, yakni perkara-perkara yang baru. Apa itu? Karena setiap perkara yang baru atau yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Iya. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara-perkara yang baru fid din, dalam agama, bid'ah adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin finnar. Dan kesesatan, setiap kesesatan itu berujung akhirnya kepada neraka. Maka berpegang teguhlah kepada sunnah agar kita tidak terhanyut oleh arus derasnya bid'ah. Pegang teguh sunnah. Bagaimana cara berzikir sesuai dengan sunnah? Ilmui, pelajari, contoh cara zikir-zikir Nabi, supaya kita tidak gampang-gampang menerima zikir-zikir bid'ah. Ada nggak zikir bid'ah? Survei nih, mereka pelaku. Hati-hati. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Baik, kita lanjutkan poin berikutnya. Menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Suri tauladan, uswah. Suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh ada pada pribadi Rasulullah buat kalian umatnya. Apa itu? Uswatun hasanah, suri tauladan. Suri tauladan yang baik. Itulah uswatun hasanah. Maka seorang mukmin yang beradab kepada beliau, kita tidak membutuhkan suri tauladan orang lain. Suri tauladan kita hanya Rasulullah. Kalaupun ada seseorang yang harus kita suri tauladani, karena orang itu memang mentoladani Rasul. Maka kita tidak perlu mentoladani orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, dalam hal apapun. Bagaimana dalam urusan dunia? Kadang karena kau terlibat dalam mensuri toladani urusan dunia, nanti akan masuk dalam urusan yang lain. Kenapa demikian? Bisa jadi ketika kau mentauladani orang-orang kafir, justru kau melanggar apa yang diucapkan Nabi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena ketika orang itu mencontoh orang kafir, dia bisa masuk kepada ranah apa? Tasyabbuh bil kuffar, mencontoh orang kafir. Maka krisis idola pada generasi muda kita ini sudah memprihatinkan. Karena anak-anak muda generasi Islam itu yang jadi suri tolak dan idolanya rata-rata orang apa? Kafir. Lihat, bintang idola itu bisa diketahui kalau anak kita punya kamar, lihat dinding kamarnya, gambar apa yang ditempel di situ. Kalau ada gambar Ronaldo, berarti dia mengidolakan siapa? Halo? Bola. Iya, wong kafir. Kamarmu gambarnya apa? Halo, saya tutup Ronaldo, siapa? Abdul Qadir Jailani. Ada yang menempel gambarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, apa benar seperti itu? Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama Ahlussunnah. Cuman banyak dipelintir kisahnya. Makanya antum baca itu buku berjudul Buku Putih Syekh Abdul Qadir Jailani, yang banyak disimpangkan kisah manakibnya. Kan dulu ada kan kegiatan kan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada ritualnya itu. Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan ayam jantan ya. Ketika sudah hidup berkokok kukuruyu sak masjid melok kukuruyu. Ngawur kabeh. Sapa sing tahu melok? Aku Itu hidangannya, makanannya itu dimasak, gak boleh orang yang head. Tempayan, wajannya, selabrukan, wabek, alat masaknya alat khusus yang gak boleh dipakai untuk masak yang lain. Sampai seperti itu untuk memperingati manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka sampai ada yang mengidolakan, digambar, ditempel di dinding. Ada yang di rumahnya ditempel apa? Gambarnya Khomeini. Wah, ini seorang revolusioner besar. abad ini. Ada yang seperti itu.
Ono sing ditempel Donald Lah, BB. lebih aman nih. Mbok iku idolae apa iku? Idolae memang film kartun apa seneng mangan haru nih. Orang itu kelihatan loh, hobinya itu kelihatan. Hobi seseorang itu kelihatan di rumahnya. Dindingnya lihat itu. Kelihatan hobinya itu. Kalau di rumahnya di dinding ada layang-layang, hobinya apa? Layangan. Ya kan gitu kan. Di dindingnya ditempel apa? Celurit. Hobi apa itu? Carok nih. Ngawur. Delek rumput kok. Hobi ngarit. Ngarit neyeng kayak. Itu aritnya bukan yang neyeng, yang penghabisan. Itu tergantung. Dan itu bisa dilihat. Hobi itu dilihat di kaca mobil, itu kelihatan. Nek stiker yake, ya kan, wah, BBM, wah, iki, berarti seneng apa? Melencer, pengalaman sampean. Ya. Ono sing gak seneng ngono, ono gambare wong, tulisannya apa? Apa lihat-lihat. Wah, iku wong ngamukan iku. Kepribadian orang itu bisa tampak, ya. Makanya kita ini siapa suri toladan kita? Rasulullah Muhammad SAW. Tapi bukan berarti lantas kita tergila-gila dengan menempel tulisan Muhammad di mana-mana. Nggak ada artinya tulisanmu kau tempel di mobilmu, kau tempel di dindingmu, kau gantung di depan dashboardmu. Tapi kalau kau membenci sunnahnya, nggak ada artinya. Mensuri toladani beliau dalam segala urusan kehidupan, ucapannya, bahasa tubuhnya, raut mukanya ketika marah bagaimana. Kan Nabi sudah mencontohkan kalau Nabi marah itu seperti apa, bagaimana Nabi senyumnya, tertawa. Jarang Nabi SAW tertawa sampai kelihatan gigi geraknya. Tapi sampai anak buyu mesti ngakak. Sampai jungkel ya. Cara berjalannya, gak ada Nabi jalan kelemar. Nabi itu kalau berjalan seperti menuruni sebuah tempat. Tepak ini nang daerah gini kan ada kan? Jalan turun. Dan itu bukan hanya ketika turun. Jalan datar pun kecepatannya seperti itu. Berarti jalan beliau itu bagaimana? Cepat. Bagaimana Nabi menoleh? Tidak pernah Nabi menoleh itu dasar tok yang nggak tahu, sirahnya saja. Noleh dipanggil ya noleh semua. Adab etika, suri toladan, akhlak yang mulia. Betul noleh. Opo? Ikhwatal iman. Tapi orang itu nggak akan mampu mensuri toladani beliau kalau tidak memenuhi 3 syarat. Di mana 3 syarat itu? Ya dari ayat tadi itu. Orang yang mampu menjadikan beliau suri toladan adalah liman kana yarjullah, yaitu orang yang berharap rahmat dari Allah. Hanya orang yang berharap rahmat Allah yang mampu mensuri toladani beliau. Ini syarat pertama. Syarat kedua, wal yaumal akhir, yakin dengan adanya pertemuan hari akhirat. Yakin sekali akan kedatangan hari kiamat. Sangat yakin. Kalau ada orang keyakinannya utuh kepada hari kiamat, disitulah nanti Nabi akan bertemu dengan umatnya. Di samping pertemuan dengan Allah, Nabi menunggu di telaga. Karena Nabi itu ketika ditanya, di mana aku dapat menjumpaimu wahai Rasul? Di 3 tempat. Pertama, mizan. Kedua, telaga. Ketiga, sirat. Di 3 tempat ini Nabi akan menjumpai umatnya. Bahkan Nabi nanti akan mengusir umatnya yang mendekati telaga beliau.
Hanya karena dia apa? Melakukan amalan bid'ah sepeninggal beliau. Ayo rono, minggato kono kalau bahasa kita. Suka, menjauhlah katanya. Suka. Cari wong ngene, orang minggat kon lapo, kon nglakoni apa biyen kon. Dan itu diberitahu oleh Allah. Karena Nabi melihat, loh ini umatku. Kata suara dari langit, kau tidak tahu apa yang telah diperbuatnya sepeninggalmu. Makanya diusir, Pak. Dan syarat yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira. Dan orang itu banyak-banyak mengingat Allah. Hanya orang yang banyak-banyak zikir, banyak-banyak mengingat Allah, itu yang dipermudah untuk mentoladani beliau. Baik, berikutnya mengucapkan sholawat atas beliau. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa katanya? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Iya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas Nabi. Salawat Allah adalah rahmat Allah kepada Nabi. Salawat Allah adalah sebutan Allah di kalangan malaikat muqarrabin, malaikat yang terdekat dengan Allah. Adapun salawat malaikat adalah istighfar, permintaan ampun kepada Allah untuk sang Nabi. Maka kita diperintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan. Maka ada solawat, ada salam. Dan keduanya ini diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Kalau salam kita sudah tahu dan kita sering ucapkan. Saat kita salat kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itu salam kepada Nabi. Menurut Imam Al-Albani dalam kitab sifat salat Nabi, ketika Nabi sudah tidak ada, ucapan salamnya adalah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau ketika kau berziarah di kubur Nabi, kau mendekati kuburan beliau, ucapkan salam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Mendekat lagi, assalamu alayka ya Aba Bakrin. Bergeser lagi, assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Karena hanya 3 orang yang ada di situ. Kita ucapkan salam kepada Nabi, baik ketika masih hidup maupun sudah mati. Nah, bagaimana solawat? Maka solawat ini pun diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Tapi ingat, solawat ini merupakan ibadah yang setiap orang melakukannya akan mendapatkan pahala. Maka karena itu ibadah, para sahabat tidak lantas begitu mudahnya mengucapkan solawat tanpa petunjuk dari Nabi.
Maka sahabat-sahabat Nabi ketika dia pengen mengetahui bagaimana caranya bersolawat, dia datang kepada Nabi. Di antaranya yakni Ka'ab bin Ujrah datang kepada beliau. Coba kalau nggak salah Ka'ab atau Abu Mas'ud Al-Ansari, buka An-Nasa'i 1287. Ada An-Nasa'i nggak di situ? Paling jarang. Tak cocok. Ya, dari Ka'ab bin Ujrah. Silakan baca di depan. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ia berkata, kami bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengucapkan salam kepadamu telah kami ketahui. Iya, ya Rasulullah, qad arafna assalamu alaika. Sungguh telah aku ketahui bagaimana caranya aku mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Fa kaifas salatu alaika? Lantas bagaimana caranya aku bersolawat kepadamu? Beliau SAW menjawab. Apa jawabnya? Ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Maka sahabat ini tidak merasa dia orang Arab, pandai bahasa Arab, pandai bersyair, lantas gawe-gawe dewe sholawat. Kenapa? Para sahabat ini ngerti kalau sholawat itu ibadah. Dan ibadah itu tauqifi. Dari siapa? Dari Allah, dari Rasul. Enggak lancang, lantas buat-buat kalimat sholawat. Mentang-mentang dia pandai bersyair, pandai dalam membuat sajak. Tidak. Karena ini ibadah. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, fa kaifas salatu alaika? Bagaimana caranya aku bersolawat kepadamu? Dan seluruh solawat yang ditanyakan sahabat Nabi kepada beliau, semuanya mirip. Hanya ada perbedaan sedikit. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyil ummi. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Ada yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Ada yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Intinya adalah sholawat itu mirip-mirip. Kalau ada perbedaan itu sedikit saja. Dan itu tidak merusak esensi dari sholawat itu. Makanya seluruh sholawat yang diajarkan Nabi kepada sahabat, mulai dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Ka'ab bin Ujrah, Talha bin Ubaidillah, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat yang lain, mirip semuanya. Dan para ulama menyebut sholawat itu dengan sholawat Ibrahimiyah.
Dan itulah solawat yang paling sahih. Dan solawat itulah yang kita baca setiap saat, baik di waktu sholat ataupun di luar sholat. Kalau dari sekian banyak solawat yang diajarkan oleh Nabi tadi itu dirangkum, maka kalimat yang keluar, kalau matematika itu FPB mungkin, faktor persekutuan terbesar. Apa kalimatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pasti. Dan itulah solawat yang paling pendek. Atau boleh dengan redaksi sallallahu ala Muhammad, sama dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Maka setiap salam kita dan solawat kita ini nanti akan disampaikan oleh malaikat kepada beliau. Ruh Nabi kita dikembalikan kepada jasadnya, dan beliau menjawab salam dan solawat umatnya. Jadi Nabi gak perlu Pak susah-susah datang ke negeri-negeri di muka bumi ini. Nggak perlu Pak Nabi susah-susah datang ke kota-kota, ke desa-desa, mendatangi majelis-majelis solawat. Nggak perlu. Kenapa? Ada kurir khusus, petugas khusus yang membawa salam dan solawat kita kepada Nabi. Siapa dia? Malaikat. Malaikat siapa namanya? Ayo, wong Pandaan. Malaikat siapa? Sampai nek ngirim barang, kurire lo ditakok detail. Ekspedisine opo, ya kan? Sampai kapan? Ya, sing ngirim sopo, ya? Tapi sing ngirim solawat sampean karo menengahi sampean. Siapa kurirnya? Baca Pak An-Nasa'i 1281. Dari Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah memiliki malaikat sayyahin. Siapa namanya? Sayyahin. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahin. Apa tugasnya? Yang berkeliling di bumi. Yang berkeliling di bumi. Dia keliling di bumi, mobile. Untuk apa dia lakukan itu? Mereka menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Yuballighuni ummatis salam. Yang menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Kali kau sana Nabi repot-repot teko nang dindi. Nabi akan menjawab salam umatnya, solawatnya. Bahkan ada yang berlebih-lebihan, sudah menganggap bahwa Nabi itu datang, lantas apa yang dilakukan? Mencium lututnya. Apa yang dilakukan? Berdiri. Padahal Nabi ketika masih hidup itu nggak suka kalau disambut dengan berdiri. Paling nggak suka. Makanya sahabat itu kalau Rasul datang ya duduk, kalau duduk ya tetap duduk, kalau berdiri ya tetap berdiri. Nabi nggak suka. Ayo. Ngadek. Enggak, Nabi enggak suka. Ada hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Ketika itu Muawiyah disambut dengan berdiri dan lantas dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka disambut dengan berdiri, dia rela disambut dengan berdiri. Itu sabda Nabi, falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Maka biarlah dia menempati tempat duduknya di neraka. Makanya ojo seneng disambut berdiri.
Biasa. Rasulullah aja nggak suka dengan hal seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, sudah pukul 6. Saya mohon maaf. Nanti di Surabaya jam 8 ada akad nikah ya. Bukan saya. Saya khutbah nikah maksudnya. Teman-teman seneng kabel. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Saya tetap beri waktu untuk jamaah ya, yakni tanya jawab. Silakan. Oke Pak, silakan. Tadi disampaikan di hadis Abu Dawud tadi bahwa untuk mengikuti sunnah para pengguna Buddha yang dapat karena kita niat itu memilah dan memilih seperti itu. Ya. Kalimat berbunyi wasunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku, al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk. Ini. Jadi yang paling utama disebutkan dalam redaksi itu adalah khulafaur rasyidin. Yang sepakat para ulama yaitu ada 4. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada yang menambahkan, walaupun sebagian juga ditolak, yakni termasuk khalifah ini, yakni Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muawiyah setelah itu kan dalam bentuk pemerintahan kerajaan. Ini ada perselisihan. Ada yang dimasukkan, ada yang memasukkan, ada yang tidak. Yang totalnya khalifah sepeninggal Nabi itu ada 12 khalifah. 12 khalifah. Yang pasti itu 4 tadi itu, atau ditambah 1 5, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang memasukkan yakni Umar bin Abdul Aziz. Karena sebagian mayoritas para ulama menganggap bahwa beliau adalah memimpin umat itu dengan adil. Tapi yang pasti jumlahnya berapa? 12. Nah, yang terakhir nanti yang diketahui, yang juga disebut dengan Al-Mahdi, yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk di sini petunjuk apa? Petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya disebutkan khairul huda hudan nabi, khairul hadi hadiyun nabi. Sebaik-baik petunjuk yang petunjuk Nabi. Apa? Ya as-sunnah. Dan as-sunnah ini ada yang paling utama, kan ini 2, yaitu apa? Al-Quran. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya. Kalau hanya sekedar sunnahnya saja, tidak yang pokok Al-Quran, itu tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin orang hanya mengikuti Al-Quran tanpa as-sunnah. Makanya keduanya ini wa mithlahu, kata Nabi, dan yang sepertinya ma'ahu, bersamanya.
Kata Al-Miqdam bima'di qarib dalam riwayat hadisnya. Nah, maka di akhir zaman nanti yang mendapatkan petunjuk di antara pemimpin yang akan memimpin umat ini yakni Al-Mahdi yang disebutkan di dalam hadis Abu Dawud. Dalam Sahih Abu Dawud ini disebutkan tentang pembahasan khusus ya, masalah Al-Mahdi. Buka 4283 Abu Dawud. Abu Dawud 4283. Silakan. Ada 4283. Apa HP ini error? Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, jika dunia ini hanya tinggal sehari lagi dari kehancuran, maka Allah akan mengutus seorang lelaki dari keluarga Ahlul Baitku. Ia akan mengisi dunia dengan keadilan, sebagaimana saat itu dunia dipenuhi dengan kesaliman. Ya, dan tetap ada di situ. Sinyalnya. Mereka 12 pemimpin itu adalah semuanya dari siapa? Quraisy. Kalau Quraisy berarti bangsa apa? Bangsa Arab. Silakan baca. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, agama ini, yaitu Islam, masih akan terus berdiri hingga muncul kepada kalian 12 khalifah atau pemimpin. Hatta yakuna alaikum 12 khalifah. Akan ada muncul di kalangan kalian yakni 12 khalifah. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq dan yang terakhir disebutkan di sini yaitu Al-Mahdi. Kulluhum tajtami'u alaihi al-ummah. Apa katanya? Setiap mereka atau para khalifah memiliki pengikut. Lalu aku mendengar ucapan Nabi SAW yang tidak aku mengerti. Maka aku bertanya kepada bapakku, apa yang beliau katakan? Bapakku menjawab, semua khalifah itu dari kalangan Quraisy. Iya, semua khalifah itu dari kalangan siapa? Kulluhum min Quraisy, dari kalangan Quraisy. Dan itulah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan nanti namanya siapa? 4282. Baca. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW beliau bersabda. Apa sabda beliau? Ketika umur dunia hanya tinggal 1 hari lagi, maka Allah akan memanjangkan hari itu hingga Dia mengutus seorang lelaki dari golonganku
atau lelaki dari keluargaku, yaitu ahlul baitku. Terus Namanya mirip dengan namaku. ismuhu ismi, namanya mirip dengan namaku. Wa ismu abi, dan Nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku. wasmu abi ismu abi, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Berarti nanti siapa? Muhammad bin Abdillah Al-Quraisy, Quraisy. Nek ana bapak Abdullah jenenge Muhammad bin Abdillah Al-Jombani, ketaken ngaku Al-Mahdi ya. Kok Jombang kagak? Enggak mungkin. Dan Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya. 4285. 4285. Terakhir ya ini dari Al-Mahdi ini ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Al-Mahdi akan datang dariku, yaitu dari keluargaku. Rambut depannya panjang hingga dahi. Ya, ajlal jabha. Rambut depannya panjang hingga dahi. Mana maksudnya? Halo? Tutup poni loh. Oh, poni. Ono ponian iki lho. Mosok Al-Mahdi ponian. Mau kodono ambek bintang Korea. Yo, Tomingse iki. Yo, ponian ini ngelewet. Cok mentang-mentang kon senengane Lee Min Ho ya. Itu maksudnya apa? Rambutnya itu ada, panjangnya sedahi, bukan aturan atau ditata poni gini, enggak. Maksudnya apa? Rambutnya itu kalau diginikan panjangnya tidak panjang banget atau tidak botak. Kenapa? Umumnya orang Arab itu jenggotnya bukan kopiah. Tipis sama tebel. Rata-rata tipis. Memang itu keturunannya gitu, gennya. Khusus Al-Mahdi ini ciri khususnya apa? Rambutnya sedahi. Berarti ada rambutnya, ini ada. Satu. Yang kedua, Dan berhidung mancung. Aqnal anf. Apa? Hidungnya mancung. Makanya nih ono ngaku Al-Mahdi pesek pites senai. Berarti Mahdi palsu. Ada nggak yang dulu ngaku-ngaku sebagai Al-Mahdi? Iya. Ada nggak? Al-Mahdi, kata-kata Al-Mahdi itu apa? Yang mendapatkan petunjuk. Karena beliau ini diislah dalam satu malam. Dia itu keturunan Rasulullah. Dan semua ulama ahli nasab, yang ulama-ulama ahli nasab yang hafal nasab di luar kepala, yang mulai dari zaman Nabi sampai sekarang masih ada. Semua ulama ini sepakat ini nanti yang akan kita baiat sebagai Al-Mahdi. Tapi dia nggak merasa dirinya Al-Mahdi. Tapi Allah islah dia dalam satu malam, pagi harinya dia jadi pemimpin umat. Karena ini akan memimpin umat ini. Nggak gampang umat akhir zaman ini memimpinnya. Sekarang aja kan harus ada apa itu? Satu sistem yang harus dilalui, namanya apa? Fit and proper test. Itu hanya lokal, satu negeri, satu negara, satu instansi, satu institusi. Ini memimpin dunia ini. Fit and proper testnya dari mana? Allah. Allah jadikan dia orang yang memiliki kemampuan leadership, kemampuan perang, kemampuan strategi, kemampuan macam-macam itu. Komplit pokoknya. Ini itu janji Allah Jalla. Dan ini ada khusus di dalam Sahih Abu Dawud, bab khusus tentang Al-Mahdi. Iya. Kalau kitab-kitab sunan yang lain nggak ada, cuman
dia tersebar di beberapa tempat ya, dalam beberapa bab itu. Kalau ini khusus babnya Al-Mahdi, dikumpulkan di sini. Ya, wallahu a'lam. Nah, kalau sekarang ini Pak, kelihatannya belum ada Pak Al-Mahdi Pak ya. Cuman Mahdi akeh jenenge wong Mahdi. Pelecehan ya, iya. Al-Mahdi. Dapat petunjuk, tapi wongnya sesat Pak kan. Mahdi adu jago ya kan. Mahdi ngetren doro ya kan. Baik, yang lain. Ada di chat, ada nggak? Di chatting online? Audi. Baik, kalau ada pertanyaan satu lagi boleh? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.